Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, tampaknya ini PKS ingin meminta timbal balik politik lah. Selama ini udah kita dukung, di Pilgub kita dukung, kemudian di Pilpres juga udah kita dukung. Gantianlah Pak Anies yang dukung kita sekarang nih dari PKS. Kalau menurut Anda, maukah Anies Baswedan menerima permohonan dari PKS tersebut? Ya, mesti mau ya. Kan satu kesempatan PKS untuk mendapatkan jabatan di Jakarta juga waktu itu quote and quote ya tidak dipenuhi oleh Mas Anies tuh waktu Mas Sandi mundurkan diri, kan harusnya bisa masuk tuh calon PKS mendampingi Pak Anies, tapi waktu itu akhirnya yang masuk adalah kader Gerindra lagi gitu, Pak Riza Patria. Walaupun kemudian itu pasangan harmonis, tapi menurut saya memang seyogianya kali ini Mas Anies membantu PKS. Nah, kemudian apakah nanti Anies Baswedan akan maju lagi sebagai gubernur? Ini kan masih misteri juga, Tisa. Karena kalau dilihat kasat mata saat ini, setelah jadi gubernur, kemudian nyapres, kalau kemudian nyagup lagi, ini seperti mencari peruntungan akhirnya. Jadi saya setuju tuh kalau Mas Anies kemudian jeda ingin merenung lagi. Harusnya malah menurut saya dia menjaga asa gerakan perubahan yang 24-25% itu gitu untuk misalnya disiapkan untuk ditingkatkan di 2029. Tapi kalau kemudian masuk lagi ke ranah pilkada, ya walaupun itu masih jadi haknya Mas Anies, ya kalau kemudian dipertimbangkan sebagai strategi politiknya Mas Anies, ya silakan aja. Tapi menurut saya alangkah baiknya dijaga yang asa gerakan perubahan yang 24-25% itu. Lagi pula dari nama-nama yang disampaikan oleh Habib Sekjen PKS tadi, itu mungkin juga akan bertambah nama-namanya tuh ya. Tadi kan hanya disebut Pak Taihu, kemudian ada Pak Mardani gitu ya. Ada Pak siapa lagi tadi tuh Kang Pipin, tapi ada nama-nama besar lain seperti Hidayat Nur Wahid gitu ya. Sohibul Iman ya, ada Hidayat Nur Wahid, kemudian orang dekatnya Mas Anies tuh yang pernah juga jadi Dewan Pakar PKS, Sudirman Said misalnya. Jadi sebetulnya PKS itu kalau di Jakarta tidak pernah kekurangan kader bagus gitu. Bahkan kemarin kan suaranya besar sekali, pemenang Pileg Jakarta tuh PKS tuh. Jadi kalau kemudian mereka mau memajukan kader sendiri, bagus juga. Nah, untuk Mas Anies sendiri menurut saya memang saya juga kaget ya setelah PKS, Nasdem kan juga sempat Pak Surya Paloh dalam sebuah momen press conference itu justru menyebut nama Ahmad Sahroni dibandingkan Anies Baswedan. Sementara PKB pun nampaknya lebih suka mendorong Ida Fauziah daripada Anies Baswedan. Jadi kalau sampai hari ini ya politik dinamis memang, tapi per hari ini nampaknya banyak pihak yang ingin membuat Anies Baswedan untuk menjaga asa 24%, 25% gerakan perubahan tadi. Oke, kita tahan di situ dulu. Mas, kita dapat poinnya bahwa politik masih dinamis dan ini sebuah hal yang seharusnya diterima baik, disambut positif oleh Pak Anies. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, kami kembali usaha jeda berikut. Saya ingin ke Pak Pipin. Pak Pipin, ini kan masih menimbang-nimbang ya, meskipun sudah ada mungkin dikomunikasikan, ini sudah dikomunikasikan kan sebelumnya kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kalau sudah dikomunikasikan mungkin yang bersangkutan masih menimbang-nimbang. Tapi bagaimana kalau seandainya Pak Anies ini juga ingin maju ke DKI 1? Ya tentu kita akan pertimbangkan ya. Jadi kalau kita lihat, saya bilang ada dua kemampuan yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk mengelola kemenangan untuk pemerintah itu memang dimiliki oleh Mas Anies Baswedan. Tinggal bagaimana nanti siapa pasangannya ke depan ya, dan siapa partai yang akan mengusung. Jadi kita tentu akan mempertimbangkan koalisi dengan siapa, kemudian nanti pasangannya siapa, karena kita tidak bisa sendiri memutuskan. Jadi PKS meskipun pemenang pemilu di DKI Jakarta, tetap kami belum genap 20%. Jadi kami harus mempertimbangkan mitra koalisi kami. Dan tentu sekali lagi kami akan berusaha untuk memprioritaskan kader kami ya untuk menjadi calon kepala daerah. Kalau sekali lagi tentu harus ada negosiasi dengan mitra koalisi kami. Dan yang kedua tadi dua kemampuan itu harus dimiliki. Dan siapa yang kira-kira bisa, yang cocok, yang kira-kira bisa diakomodasi oleh mitra koalisi
Dan juga kita akan pertimbangkan tadi kalau dari internal PKS misalnya ada Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani, atau dari Pak Presiden atau Pak Herudin saat ini Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Kami akan pertimbangkan apakah jadi gubernur dari kader kami atau misalnya kami jadi wakil, atau kita akan mencari tentu yang terbaik dan kita akan dengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan lihat hasil survei, kita akan tanyakan bagaimana struktur kader PKS, para pemilih PKS. Jadi bagi kami sangat hormat, respect ya, termasuk kalau misalnya tadi Bang Hensat bahwa Pak Sudirman Said juga memang siap untuk dicalonin, kita akan pertimbangkan ya. Salah satunya apakah nanti Pak SS, Pak Sudirman Said atau Pak Anies salah satunya masuk ke PKS sehingga nanti kita akan calonkan. Ya, dari tentu sekali lagi kami akan pertimbangkan yang terbaik dan kita akan dengarkan struktur kader dan para pemilih PKS dan masyarakat PKS di DKI Jakarta untuk memutuskan siapa gubernur atau wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera.